Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilin Wadia. Saya merupakan mahasiswi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video ini merupakan tugas mata kuliah Pokok dan Tokoh Sastra Indonesia. Tokoh sastra yang saya akan bahas yaitu tokoh sastra perempuan Oki Madasari. Berikut biodata dari Oki Madasari. Nama lengkap Oki Puspa Madasari, lahir pada tanggal 30 Oktober 1984 di Magetan, Jawa Timur. Pendidikan yang ditempuh oleh Oki Madasari yaitu S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Hubungan Internasional dan gelar sarjana politik. Lalu dilanjutkan dengan S2 di Universitas Indonesia jurusan Sosiologi dengan judul tesis Genealogy of Indonesian Novel, Capitalism, Islam and Critical Literature. Tidak hanya itu, pada saat ini Oki Madasari sedang menyelesaikan gelar doktoralnya dengan beasiswa dari National University of Singapore. Oki Madasari menghabiskan masa remajanya dari SMP hingga SMA di daerah kelahirannya yaitu di Magetan. Lalu saat kuliah Oki Madasari melanjutkan di Yogyakarta yaitu di Universitas Gadjah Mada. Oki Madasari lahir dari keluarga sederhana, ayahnya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Perjalanan menulis dari Oki Madasari. Sebenarnya ketertarikan Oki Madasari terhadap penulis sudah terlihat sejak duduk di bangku SMP dan dapat dilihat dari prestasinya yang menjadi pemimpin majalah sekolah sewaktu SMA. Sebenarnya dari semenjak masa kuliah Oki Madasari sudah bekerja sebagai wartawan. Lalu Oki Madasari melanjutkan pekerjaannya dengan pindah ke Jakarta. Namun semenjak menikah pada tahun 2008, Oki Madasari akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai menulis dengan novel pertamanya yaitu yang berjudul Entrok pada tahun 2009 awal menulis, lalu buku Entrok selesai dikerjakan dan dipublikasikan pada tahun 2010. Berikut karya dari Oki Madasari. Ada beberapa karya Oki Madasari yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, Inggris, dan Jerman. Sarimata merupakan novel anak. Lalu ada buku terbaru dari Oki Madasari, buku non-fiksi yang berjudul Seni Menulis Opini. Sebenarnya buku ini awalnya digunakan untuk kelas menulis dari Oki Madasari. Oki Madasari memiliki banyak prestasi yang didapatnya, seperti salah satunya penghargaan sastra Khatulistiwa untuk novelnya yang ketiga yang berjudul Maryam. Ada novel yang lainnya juga yang 3 tahun berturut-turut masuk dalam nominasi. Dan Oki Madasari menjadi penerima penghargaan Khatulistiwa termuda. Dan prestasi yang lain juga yang dimiliki Oki Madasari, dia sebagai pendiri Festival Sastra ASEAN pada tahun 2014. Oki Madasari juga sering diundang menjadi pembicara seperti dalam Festival Penulis Singapura, Festival Sastra Filipina, dan Pemeran Buku Kuala Lumpur. Diundang untuk berbicara di Festival Sastra Berlin di Jerman, dan University of Utrecht mengundang Oki untuk berbicara tentang peran budaya dan sastra dalam kemakmuran dan persatuan ASEAN. Lalu Oki Madasari juga pernah dipilih oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mewakili Indonesia dalam International Writing Program di University of Iowa, Amerika Serikat. Austria juga pernah mengundang Oki Madasari sebagai pembicara di Islam dan Sastra Kontemporer Wanita di Hittisau. Lalu Oki Madasari juga pernah menjadi juri sejumlah kompetensi dan acara seperti sastra internasional dan lokal termasuk Singapore Book Prize, Golden Vine Award. Selain menulis novel, Oki Madasari juga menulis cerpen dan esai. Lalu Oki Madasari juga memiliki website okimadasari.net. Selain itu, Oki Madasari juga aktif menyuarakan isu-isu yang sedang terjadi di akun media sosialnya. Dan Oki Madasari juga memiliki kelas menulis, mendirikan yayasan dalam bidang pendidikan dan budaya bernama Yayasan Muara. Pokok pemikiran Oki Madasari. Oki Madasari dalam membuat novelnya, dia selalu menggunakan kisah-kisah atau keadaan sosial yang ada di sekitar kita. Bisa dilihat dari beberapa kutipan novelnya seperti berikut. Pak Li, aku pengen punya entrok kayak punya Tina, kataku. Pak Li yang duduk bersama istrinya tertawa terbahak mendengar kata-kataku. Sama seperti reaksi Simbo saat aku minta entrok. Du, entrok itu mahal, mbok mending duitnya buat makan, kata Pak Li. Wong aku juga tidak pernah pakai entrok juga nggak apa-apa, kata istrinya. Nih, kamu ada-ada saja, gak ada perempuan nguli, gak akan kuat. Sudah, perempuan itu kerjanya yang ringan-ringan aja, ngupas singkong. Aku kuat, Kang.
Biasanya aku juga ngegendong tenggok, ngegendong goni, bakul-bakul itu juga banyak yang mengangkat sendiri dari rumah ke pasar. Hanya priai saja yang gak kuat ngangkat goni. Dalam novel Entrok, Oki Madasari ingin memperlihatkan kehidupan pada masa Orde Baru, di mana banyak terjadi kesenjangan serta situasi yang sulit, ditambah lagi dengan adanya kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan. Yang menambah berat lagi adalah pemerintahan pada masa itu yang begitu keras serta memeras rakyat kecil, sehingga banyak yang hidup menderita. Sebuah kesenjangan sosial membuat perempuan tidak bisa berbuat apa-apa. Memang terima seperti itu tidak apa-apa ya? Ya tidak apa-apa, wong bosnya juga terima. Semua orang kalau kamu tanya juga pasti terima. Oh ya pas lah 200, aku pikir 2 juta. Hebat kamu kalau bisa dapat 2 juta, kata Anissa sambil kembali tertawa. Arimbi ikut tertawa, ada perasaan puas dan bangga menggelayut dalam hatinya. Pokoknya 86 lah, seru Anissa. Hah? Maksudnya, Arimbi teringat seruan Adrian kemarin, laki-laki itu juga menyebut 86. Cincai, beres, kata Anissa sambil menggerakkan jarinya seperti orang sedang menghitung uang. Oh ya Mbi, nanti malam kamu sendirian di sini. Aku mau pindah. Pindah? Ibu bebas? Enggak, enak banget kalau langsung bebas. Pindah sel aja. Pindah kemana Bu? Kenapa pindah? Masih di sini juga kok. Aku juga belum tahu di mana. Yang jelas lebih enak. Stres kalau kayak tadi malam itu. Memang bisa Bu, minta pindah. Ya asal ada duitnya. Pengacaraku yang urus 5 juta sebulan. Tutik merogohkan tangan ke balik sarung. Arimbi menahan napas, menyipitkan mata, takut melihat apa yang akan terjadi. Tangan Tutik tak mampir ke tubuhnya. Tangan itu hanya merogoh saku celananya sendiri. Lalu kembali muncul dengan lipatan koran kecil. Ia membuka bungkusan itu. Bubuk putih seperti tepung terigu. Ia menunduk mendekatkan hidung ke bubuk itu, menarik napas panjang seperti ingin menyedot seluruh bubuk dengan hidungnya. Ia menoleh ke arah Arimbi, tersenyum lalu berkata, "Ini uang kita." Wajah Arimbi pucat. Ia tahu bahwa itu pasti obat-obatan. Dalam novel 86 ini mengisahkan kehidupan realita yang terjadi di kehidupan pemerintahan, seperti korupsi yang sudah menjadi musuh bagi negara, tapi masih lekat dengan pejabat pemerintahan. Banyak terjadi penyuapan terhadap pegawai pengadilan, baik dari hakim, jaksa, hingga bagian staf yang rendah. Sudah menjadi hal yang lumrah untuk dapat meringankan hukuman bagi pemilik kasus dengan menyebut angka 86 semua urusan beres. Selain itu, mirisnya kehidupan dalam sel tahanan yang memiliki uang dan bisa membayar dapat memperoleh kamar yang lebih bagus dan layak beserta dengan fasilitas di dalamnya. Tetapi berbeda dengan mereka yang tidak memiliki uang, harus bertahan dengan tahanan lain dalam ketidaknyamanan, serta penjualan barang haram dapat dilakukan dalam sel. Begitupun untuk meraciknya. Semua beres dengan uang. 86. Mereka marah pada orang-orang yang selama puluhan tahun hidup rukun sebagai tetangga. Mereka melempar batu ke genteng, memecahkan kaca jendela, merusak pagar dengan parang dan cangkul. Laki-laki dewasa semuanya siaga mengepung rumah orang-orang yang mereka anggap telah menyimpang. Semuanya tolong masuk ke mobil yang kami sediakan. Mengungsi sementara agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Mengungsi bagaimana? Di sini rumah kami, teriak salah seorang. Disusul teriakan-teriakan lain membenarkan kata-kata orang itu. Ini demi keamanan Anda semua. Mau mati nanti di sini, kata polisi dengan suara tinggi. Novel Maryam merupakan salah satu buku dari Oki Madasari yang mendapatkan penghargaan sastra khatulistiwa. Novel Maryam menceritakan sebuah kehidupan sekelompok orang Ahmadiyah yang berada di daerah Lombok, mendapatkan diskriminasi dari orang-orang di sekitar yang berakhir dengan pengusiran dari tempat tinggal mereka, sehingga mereka harus hidup dalam pengungsian sampai beberapa tahun. Dapat disimpulkan bahwa karya-karya dari Oki Madasari selalu mengangkat tema keadaan sosial, di mana di dalamnya mengenai kehidupan realita yang terjadi di sekitar kita dengan mengangkat isu kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan politik. Setiap novel yang ditulis oleh Oki Madasari selalu berusaha memperlihatkan keadaan sosial yang terjadi di lingkungan kita.
Selain itu, sebelum menulis novel, Oki Madasari selalu mengadakan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih setelah melihat langsung keadaan yang terjadi sehingga dapat mengembangkan dan menuangkannya menjadi sebuah buku. Berkat pengalamannya dulu menjadi seorang wartawan yang selalu meliput berbagai kejadian atau sebuah kasus seperti yang terjadi di sebuah pengadilan, sehingga membuat Oki Madasari mengetahui lingkungan di pengadilan serta kehidupan di dalam sel tahanan. Oki Madasari ingin melalui novelnya bahwa pembaca nantinya dapat melihat setiap kejadian yang terjadi sehingga dapat menimbulkan sebuah pandangan baru serta sikap kritis terhadap pembacanya. Melalui karya-karyanya, Oki Madasari ingin menunjukkan sebuah nilai Pancasila yang belum bisa didapatkan oleh semua warga negara Indonesia, di mana masih banyak kesenjangan sosial yang terjadi, seperti pada Pancasila poin 2 dan 5 yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana poin Pancasila nomor 2 dan 5 ini belum bisa didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.